selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 9 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat BRPT, kelima MDKA, keenam Tepia, ketujuh Antam, kedelapan Inco, dan ke-9 Tins. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 1,83% ke harga 555. Transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga Medco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ini dihapus lagi ya, udah terupdate, dan juga EMA 60 sudah hampir melengkung ke atas, dan supportnya sekarang itu ada di 540. Itu support minor. Kalau support kuat atau konsolidasi sebelumnya itu 520. Ini toleransinya jebol, itu berarti bisa kembali balik arah, kembali downtrend ya. Jadi Medco itu kalau memang mau lanjut naik ke atas, maksimal penurunannya itu toleransinya membuat swing low-nya 520. Tapi harusnya 540 ini juga dijaga oleh Medco. Kalau ditarik dengan Fibonacci bisa seperti ini ya, seharusnya 540 dijaga dan toleransi 520. Jadi apakah menarik untuk Medco? Menarik, cuman kalau yang baru mau beli itu nggak menarik. Kalau dikasih koreksi 540 ya coba aja. Kemarin itu harusnya ya, dia sempat ke 540, jebol 535, ditarik naik. Kan lumayan tuh kalau bisa ikut beli antri di 540, harusnya kejemput karena dia sempat turun ke 535. Jadi ditarik naikkan dari 530 tuh lumayan, hampir 3% dapat kan. Jadi seperti itu. Kalau bisa dilihat ya, ini mau strong uptrend, sudah terkonfirmasi bullish. Jadi target kenaikannya terdekat 580 sampai 595 dan 600. Area menutup gapnya ini untuk Medco. Kalau ditarik dengan Fibonacci bisa seperti ini ya, 565 sampai 620. Tapi saya kalau lagi masih ada history sebelumnya, saya biasanya pakai support resistance history sebelumnya. Ya area ini 580 sampai 595 ini dia akan nutup gapnya ini, dan ini ada pola view lebih besarnya double bottom, indikasi belum pasti ya, tapi ada mengarah ke sana. Kalau neckline 640 nih break, udah lanjut strong uptrend lagi, targetnya bahkan 750. Nah ini kalau dilihat juga ya, Medco ini lagi konsolidasi, range-nya cukup lebar juga. Coba ditarik dari view untuk weekly-nya. Weekly-nya juga kelihatan kan 600 sih harusnya. Jadi menarik kalau ditarik trend dari atas 700 ya, baru dia mematahkan tren downtrendnya yang semenjak 2018. Tapi ini ada indikasi memang naik ya. Untuk Medco itu uptrend. Kalau ditarik dari 2020 nih, dia sudah membentuk dua swing low yang lebih tinggi, atau bisa dibilang higher low, dan tinggal nunggu seperti ini juga bisa gambarannya. Jadi di arahnya uptrend, dan terlihat benar kalau di weekly-nya itu double bottom ya. Neckline-nya itu 640 lah, 640 di break udah strong uptrend, dan target double bottom-nya itu seperti ini juga bisa ditarik 870 sampai 900 ini. Jadi seperti itu. Ya, untuk Medco menarik juga. Yang sudah punya dari bawah tetap hold aja selama Medco nggak turun dari 520. Seperti itu untuk Medco. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume terlihat memang signifikan naiknya dalam 2 minggu ke belakang. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 2,98% ke harga 276. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa juga akhirnya mampu breakout dari 270 support resistennya, dan juga dulu dia konsolidasi. Dan apakah ini menarik? Harusnya menarik karena Elsa berhasil breakout dari trend line downtrendnya semenjak November 2021. Dia breakout dengan volume besar ini, sepertinya juga valid. Kalau yang mau coba spekulasi buy ya coba aja cut loss saja kalau dia turun dari 270.
cut loss dulu aja, nanti tunggu lagi di bawah. Bisa kalau misalnya dia nih ternyata nggak valid, false breakout, turun dulu 250 255 ini dia ke arah ini. Jadi secara tren dia ini udah konsolidasi, nggak membuat low baru, jadi sepertinya tetap nggak lagi downtrend ya. Memang kalau jebol 250 itu ya downtrend. Kalau misalnya Bapak Ibu mau view-nya lebih panjang, time frame-nya lebih panjang, misalnya beli di 276 nggak mau cut loss tipis, kalian aja konfirmasi kalau dia jebol 250 baru cut loss, boleh juga seperti itu. Jadi cut loss-nya sekitar 10%. Nih, kalau mau seperti itu juga bisa. Seperti ini, tarik 10%, tariknya kemana? Kalau Bapak Ibu view-nya lebih panjang ya tariknya minim-minim 300 bahkan bisa 340 tarikannya. Jadi risk reward-nya 1:2, bisa seperti ini. Memang jauh ya, kalau saya sih saya biasa main-main jangka pendek aja. Kalau dia jebol out dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau seperti ini juga boleh. Tarik langsung sini aja juga nih. Jadi 1:2,41. Nih, karena itu neckline yang nantinya bisa jadi double bottom juga. Jadi Medco sama Elsa ini hampir-hampir sama pergerakannya ya. Dia membentuk double bottom. Indikasi belum pasti. Jadi seperti itu. Untuk Medco menarik juga diperhatikan, harusnya 2 hari 3 hari ke depan masih bisa naik lah. Targetnya 290. Mungkin minggu ini bisa dicapai 3 hari ke depan. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 0,72%, harga 1.380. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas bukan 1400, memang resisten naik turunnya itu 100 poin. Cuman ini ada support minor di 1360 sampai 1350. Nah, dia juga sudah mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari 11 Januari. Dia konsolidasi itu 11 Januari dan akhirnya di breakout juga akhir bulan. Jadi apakah menarik dia membentuk candle doji di area resisten dan arahnya kemana? Kalau mau bagus besok lanjut naik lah. Seperti ini aja gambarannya ya. Jangan di 1400, tarik sini aja 1440. Area ini bisa aja dia konsolidasi. Jadi seperti ini ya, 1440-an. Nah, ini kan berapa kali dia bola dead cat bone, memang ada 1400 itu juga resisten, tapi ini ada indikasi malah nantinya pola yang hobi pola ya, imported head and shoulder, neckline-nya 1440. Dan kalau udah di break lanjut uptrend, tapi ini terlihat juga dia sudah ada indikasi pembalikan arah karena juga sudah mematahkan trendline downtrendnya semenjak nih puncaknya 25 November 2021 itu dia sempat di 1640 dan akhirnya turun. Ya ini dia di markdown setelah naik nih kan dari September dia naik dari 1000 sampai 1600, itu naik 60%, ya wajar lah. Nggak mungkin juga kan yang bawah yang sudah naikin itu nggak profit taking ya, pasti dia mau profit taking bandarnya. Nih bisa tarik seperti ini. Dia itu mantul dari 0,5 Fibonacci retracement-nya dan ya memang kelihatannya Pegas ini support resistannya nggak teratur ya. Dia bisa bermain di support mepet bisa di 1400 sampai 1360. Ya ini terlihat memang 40 poin. Kalau dilihat support resisten kecil untuk Pegas range-nya ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas apakah menarik? Menarik ya. Tapi kalau mau konfirmasinya ya 1440 nih. Tapi apakah bisa beli di harga sekarang? Harga nanggung juga, tapi ada indikasi lanjut naik hari besok karena MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas juga terbentuk dan volume meningkat. Ya out aja kalau dia jebol 1350. Nggak usah pakai EMA 20-nya ini. Pokoknya kalau dia jebol, jual dulu. Nanti buyback di bawah bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai bawah, seperti ini risk reward-nya. Nih, 8%, 7%. Harga profitnya tipis saja nih. Atau tarik 1480 bisa juga. Karena 40 poin kan naik turunnya Pegas ini. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, kalau arah sepertinya bisa ke atas, ini kemungkinan besar jadi swing low-nya di 1300-an ini. Kalau ini jadi confirm swing low, bisa jadi juga ini wave 2. Bisa seperti 1, 2. Harusnya 3-nya bisa 1800 nih, kan? Ini bisa pola cup and handle nantinya di sini. Dan break itu potensi bisa jadi menutup gap sampai 2400.
kan lebih menarik nih. Terlihat Pegas, jangka menengahnya juga bagus nih Pegas. Kalau Bapak Ibu mau simpan 3-6 bulan, setahun ke depan itu menarik Pegas. Yang penting Pegas ya nggak turun lagi dari 1280. Jadi sekitar 100 poin ya, 8% 9% tadi lah cut lossnya. Risk rewardnya menarik, bisa seperti ini juga. Kalau Bapak Ibu mau gambar mau risk rewardnya 10% ya, targetnya bisa ke neckline nih 1600 1650 18%, atau bisa tarik 1800. Cuman time frame-nya lebih panjang, mungkin 3-6 bulan ke depan ya. Yang mana dulu tercapai aja, bisa aja dia dalam 1-2 bulan langsung naik nutup 1800 ya bisa. Cuman Bapak Ibu jangan punya harapan yang terlalu cepat. Cuman target arah ada peluang ke sana. Yang penting dia nggak turun lagi dari 1280-nya ini. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat, ada BRPT yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 1,71% ke harga 890. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT masih bagus, tapi memang dia beberapa kali retest 875, nantul lagi. Sepertinya kalau saya lihat peluang BRPT besok tetap rebound ya, karena dia hari ini membentuk candle inside bar dan EMA 20 juga mengarah ke atas, dan juga dia sudah retest trend downtrendnya ini. Peluang target kenaikan 920, kalau 920 itu di breakout udah ke 1000 untuk BRPT. Jadi menarik juga untuk BRPT, diperhatikan 3 hari ke depan. EMA CD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk. Volume biasa aja ya, belum terlihat yang signifikan. Tapi memang arahnya BRPT tetap naik. Yang penting BRPT nggak turun dari 875-nya nih lagi, karena kalau dia turun dari itu exit aja dulu, nanti baru buyback di 825 karena bisa turun. Karena ini juga terlihat kan BRPT masih konsolidasi, bisa seperti ini. Ini dia anggap aja false breakout. Dia konsol, kalau dia break udah menarik tuh untuk BRPT. Jadi seperti itu ya untuk BRPT. Langsung saja ada Tepia di hari Senin kemarin ditutup menguat 2,91% ke harga 8.825. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tepia sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tepia ini bahkan dari 7.600 setelah dia mengakhiri masa konsolidasinya, dia terus naik ya. Nunggu merahnya aja susah, karena saya juga nunggu merahnya tapi nggak dikasih, dia terus naik. Ya udahlah, udah rawan juga nih karena udah tinggi dan juga gap sudah ditutup kan. Kemana arahnya ya, saya tunggu kalau dia turun ke 8.400 ini. Arah ini saya akan coba untuk spek buy. Dia sudah kembali strong uptrend karena sudah mengakhiri masa downtrendnya dan breakout dari EMA 200-nya garis merah ini, dan sudut kemiringan EMA 20 garis ungu ini sudah lebih dari 45 derajat ya, strong uptrend ya. Untuk Tepia, bagi yang sudah punya tetap hold aja, yang penting Tepia gak turun dari 8.400. Memang ini terlihat dia breakout dari resistennya 8.800 dan target kenaikan itu 9.200 sampai 10.000. Ini juga menarik untuk Tepia. Yang sudah punya hold aja, udah arahnya ke atas nggak masalah, yang penting jangan turun lagi dari 8.400. mending profit taking ya. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 8.000 ya silahkan juga, tapi kalau saya punya dari daerah bawah 7.600, di bawahnya itu saya pokoknya nggak peduli dia jebol lagi 8.400 ini turun, saya jual TP. Setelah saya TP ternyata dia lanjut naik, ya udah berarti rezekinya segitu, karena ya nggak mungkin juga kita mau cari profit setinggi-tingginya di pasar saham. Jadi seperti itu. Ibaratnya juga Pak Lek Keng Hong kan sering bilang tuh di YouTube, dia investasi beli Mercy harga Avanza. Jadi kalau nanti Mercy harga Avanza atau Baja itu sudah balik ke harga Mercy, dia jual. Jadi dia nggak ada tuh mau harga Mercy lebih tinggi mungkin harga Lamborghini atau harga yang lebih tinggi, kan nggak. Dia jualnya, dia beli di murah dan jual di harga kembali ke harga wajarnya. Seperti itu juga kalau kita trading, ya kita harus punya trading plan. Misalnya sudah naik tinggi, saya akan jual. Kalau dia jebol 8.400, ya udah berarti segitu rezeki. Jadi seperti itu ya untuk Tepia. Ini
arahnya memang strong uptrend, volume juga meningkat. Langsung saja ke saham ke-6, ada MDKA yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 0,27% ke harga 3.640. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA retest area 3.600. Kemarin dia sempat mantul ya. Jadi mantulnya itu kemarin sampai 3.740. Itu lumayan loh. Kalau beli di support bisa dapat tuh 3%-an ya, 2,5% itu dapat dalam sehari. Kan lumayan. Daripada Bapak Ibu tetap hot berharap dia naik tinggi, mending tektokin dulu. Targetkan aja dia resistennya 23730 ini. Udah TP aja di situ. Tahu, misalnya dia mampu breakout tuh 3750. Kalau dia kembali lagi ke bawah 3720 udah TP aja. Jadi seperti itu ya. Untuk MDKA ini kemungkinan dia bisa aja konsolidasi di range harga supportnya 3.600, resisten 3.600. Untuk naik lebih tinggi apakah mungkin? Mungkin aja, cuman ini sepertinya juga dalam proses bisa jadi distribusi juga ya. Juga dia sudah naik dari 2.500 sampai 4.000. Dia naiknya udah 60%. Jadi wajar kalau dibawa turun dulu. Bahkan turunnya itu bisa sampai 3.400. Jadi ya, dalam proses distribusi itu juga ada kenaikan-kenaikannya, seperti halnya lagi proses akumulasi atau lagi di markup atau ditarik naik ya. Dia kan turun terus naik lagi, turun naik lagi. Ya seperti itu juga kalau dalam penurunan dia turun terus dipantulin dikit, area resisten gagal dia turun lagi. Seperti itu kebalikan saat naik. Jadi target kenaikan MDK ini kalau saya lihat mentok 3.800 turun lagi dia. Dia terkonsolidasi di range 3.600 sampai 3.800. Karena EMA 20-nya juga sudah melengkung ke bawah. Potensinya ya ini dia naik, EMA 20-nya mendekati nih 3.800, kepentok tuh. Kecuali memang market maker yang mau naikkan lagi ya bisa breakout. Tapi kalau masih dalam proses distribusi atau penurunan, kepentok EMA 20 turun lagi. Biasanya seperti itu ya. Untuk MDKA langsung saja ke saham ke-7, ada Antam yang di hari Senin kemarin ditutup di harga 1.770 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam ya ini masih downtrend ya. Bisa jadi ini pola dead cat bone juga. Ternyata dia gagal bertahan di atas 1.800 dan dia retest sini gagal lagi. Apakah ini penurunan? Bisa jadi, hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli di area 1.800 ini, ya cut loss-nya cuma 6%, mending cut loss dulu. Kalau dia turun lebih dari itu, potensi ini nutup gap-nya di 1.550, kemudian ada gap lagi di 1.300. Jadi ke situ bisa arah Antam. Jadi hati-hati karena Antam ini gagal bertahan di 1.800 yang harusnya itu area konsolidasi, kecuali besok dia breakout tuh 1.800 baru titik aman pertama dan bisa jadi dia lagi konsolidasi range-nya lah 1.800 sampai 2.000. Kan sudah saya buat nih risk reward-nya seperti ini. Ya kalau ada yang beli di 1.800 masih belum cut loss tuh. Pokoknya dia jebol 1.720 atau 1.680. Dah jual aja, nggak usah lagi mikir berharap tinggi-tinggi ya. Cut loss tipis itu lebih aman, jangan dikasih toleransi apalagi nih saham lagi down trend. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi ini dia bakal jebol terus tuh support bawahnya. Seperti itu untuk Antam ya. Kalau mau bagus besok harus naik ke 1.800 atau minggu ini tutupannya di atas 1.800 dan nggak kembali lagi ke bawah 1.800. Seperti itu. Langsung saja ke saham ke-8, ada Inco yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 0,21% ke harga 4.710. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco saya juga sudah cut loss. Kemarin beli di 4.800 dan dia gagal bertahan, ya udah exit dulu ya, karena arahnya turun. Memang dia membentuk candle doji ya, AMR dan rejection 2 kali. Harusnya besok sih ada rebound, dan bagusnya kalau reboundnya langsung naik ke 4.800 karena volume yang besar ini kok nggak ngangkat lagi ya, dia malah dibawa turun tuh. Kalau mau aman, ini hapus saja ya, gambarannya terlalu
banyak 1800, dia kembali aja dulu ke 1800, itu titik amannya. Wait and see dulu. Ini kalau dia break 4800, besok ya ada peluang minggu ini atau minggu depan dia nutup gapnya lagi di 5000. Itu sangat berpeluang, sangat besar peluangnya. Kalau ditarik trennya dari atas, ini kan dia false breakout tuh. Sebenarnya dia breakout, gagal turun. Nah, 4800 itu memang area kritikal, area kunci. Kalau dia break itu udah berarti valid, kembali akan lanjut uptrend. Dan bisa jadi ini swing low-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini ya. Dia mantul dari 0,5 Fibonacci retracement-nya. Jadi seperti itu. Untuk Ingo yang masih hot ya, semoga aja besok dia balik ke atas 4800 atau minggu ini dia break 4800, itu lagi bagus, ada peluang lanjut uptrend. Seperti itu. Untuk Ingo, langsung saja ke saham terakhir ada TINS yang di hari Senin kemarin ditutup terkoreksi 0,71% ke harga 1380. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga ya masih bisa ditoleransi, cuman ini perlu hati-hati kalau minggu ini dia nggak bisa lagi balik ke atas 1400-nya ini. Dan bisa jadi ada pola cup and handle nih, asal jangan turun lagi dari 1360 ini. Untuk TINS kalau dia jebol 1350 udah jual aja. Kalau ada yang beli di harga 1380 atau 1400, jadi kartusnya paling 3% 4% udah jual aja daripada dibawa turun lebih dalam, bisa ke 1200 TINS. Jadi seperti itu untuk TINS. Apakah ini menarik? Ini kalau dihapus pertengahannya ya area konsolidasi TINS itu area ini 1400 sampai 1700, jadi 300 poin dia konsolidasi. Jadi sangat menarik nih untuk TINS kalau minggu ini bisa balik lagi ke 1400. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping ya, trading cepat dengan profit yang memang nggak bisa besar 1-5%, tapi bisa dapat tiap hari, bisa cepat hitungan menit. Nanti saya ajarkan caranya, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara membaca time frame chart yang lebih kecil, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry untuk saham-saham yang di scalping, di mana TP-nya, di mana exit cut loss-nya, dan di mana buy-nya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader atau isi aja Google Form. Dan bagi Bapak Ibu yang mau cuman rekomendasi saham, setiap harinya dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Bisa join trading bersama Borneo Trader, DM aja Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Tetap semangat, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.